Berarti dari pelayanan tadi, kalau saya ingat ada yang pembaca Alkitab, tadi musik, lalu ada pelayanan besuk juga. Sorry, ada tambah satu Oh, lagi, pengasuh lansia. Luar biasa, masih ditambah lagi, ya? Luar biasa. Nggak capek? Kalau dibilang capek, memang capek sekali kadang malah, karena kadang bertumbuk-tumbuk, tapi senangnya juga senang sekali. Yang paling itu saya ikut tim besuk ini. Sebetulnya tim besuk, saya ikut dalam tim besuk karena saya pengasuh lansia. Saya ditugaskan untuk masuk di tim besuk karena lansia ini perlu juga sering kali hubungannya dibesuki. Jadi saya semacam dipaksa untuk masuk di tim besuk. Tapi justru di situ ternyata banyak sukacita saya alami. Saya bisa melayani itu pribadi lepas pribadi gitu. Angkat panji-panji kemenanganmu. Injak iblis dikalahkan. Dihancurkan oleh darah Tuhan. Shalom, sedang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi bersama saya Samuel Dimas di podcast Kesaksian Kita. Kali ini saya bersama dengan Tante Hana. Halo Tante. Hai. Boleh dada-dada dulu ke kamera ya? Oke, gimana kabarnya Tante? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan, ya oke. Mungkin pertama kali sebelum kita akan masuk ke inti pertanyaan, mungkin untuk jemaat-jemaat yang belum kenal, boleh diceritakan nih sekarang kesibukannya apa aja? Saya ibu rumah tangga. Selain itu juga melayani di GKGA sebagai pemain biola di KW dan juga pembaca Alkitab. Oke. Juga ikut tim besuk. Ya, sekitar itu. Oke, berarti itu pelayanannya banyak juga ya Tante ya? Ya, lumayan. Kalau dari semua pelayanan itu yang pertama kali dilakukan yang mana? Saya main biola sejak SMA. Oh, sejak Di SMA? umum, ya di ibadah umum. Tapi setelah sudah punya anak, saya agak kesulitan mengatur waktu untuk latihan dan ini. Jadi saya memilih mundur dari pelayanan biola di umum dan fokusnya di ibadah wanita. Oke, Iya. betul. Karena kalau ibadah umum memang latihannya lebih banyak ya. Ya, jadi saya tidak mau menghalangi. Lebih baik saya fokus di yang saya bisa lakukan. Oke, luar biasa. Iya Tante. Berarti kalau misalkan nih ya, saya kan belum pernah tahu nih ceritanya. Berarti sudah mengikut Tuhan itu dari tahun berapa? Ya, tentunya saya memang mengenal Tuhan sejak lahir ya, karena orang tua sudah membawa saya sejak saya sadar sebagai anak, ya sejak lahir saya memang sudah ikut Tuhan. Oh, luar biasa ya. Berarti pelayanannya saya bisa bilang sudah puluhan tahun ya melayani ya, kurang lebih ya. Bisa dibilang begitu. Berarti dari pelayanan tadi, kalau saya ingat ada yang pembaca Alkitab, tadi musik, lalu ada pelayanan besuk juga. Sorry, ada tambah satu lagi, pengasuh lansia. Luar biasa, masih ditambah lagi, ya? Luar biasa. Nggak capek? Kalau dibilang capek, memang capek sekali kadang malah, karena kadang bertumbuk-tumbuk, tapi senangnya juga senang sekali. Jadi selain capek, ada senangnya juga ya? Iya. Oke. Boleh tahu nggak sih, dari semua pelayanan yang dilakukan tadi, hal yang paling menyenangkan tuh pas kalau kayak gimana sih? Kalau yang apa ya, yang lebih menyentuh gitu bagi saya ya di pelayanan lansia dan besuk. Bagi saya ya, itu yang lebih saya bisa langsung dekat dengan pribadi, dengan masing-masing pribadi itu saya merasa di tim besuk dan lansia. Tim besuk dan lansia ya. Karena memang kalau besuk dan lansia itu kan mungkin jemaat-jemaat yang jarang diperhatikan ya, mungkin seperti itu. Iya, betul. Boleh diceritakan nggak, ada nggak momen-momen ketika itu sangat menyentuhnya itu di mana? Yang paling menyentuh saya ikut tim besuk ini. Sebetulnya tim besuk, saya ikut dalam tim besuk karena saya pengasuh lansia. Saya ditugaskan untuk masuk di tim besuk karena lansia ini perlu juga sering kali hubungannya dibesuki. Jadi saya semacam dipaksa untuk masuk di tim besuk. Tapi justru di situ ternyata banyak sukacita saya alami. Saya bisa melayani itu pribadi lepas pribadi gitu. Yang saya sampai sekarang ini paling menyentuh bagi saya itu ada salah satu oma, dia jemaat, tetapi karena dia sudah tidak mampu berangkat ke gereja dan ibadah onsite, jadi kami secara rutin
berkunjung ke sana. Beberapa tim besuk ini kita berempat atau berlima biasanya datang ke rumah, mengunjungi ibadah singkat dan perjamuan suci. Oma Utami namanya. Itu setiap kali kita datang, dia tidak mau kita tanpa kabar. Jadi tidak bisa mendadak, harus kita menginfo kalau mau datang. Dan selalu dia menyiapkan makanan untuk kita, dimasak sendiri oleh dia. Dan itu nggak cukup cuman itu, selalu ada buah tangan buat dibawa untuk kita. Bukan karena berkat-berkatnya itu ya kita senang, tapi kita melihat dia itu kayak dia ada kesempatan juga melayani Tuhan buat lewat kita. Itu mungkin kebahagiaan buat dia juga. Jadi kita juga senang. Jadi kita sama-sama merasa diberkati gitu loh dari itu. Apa yang dia bikin sendiri untuk saya. Waktu yang terakhir saya datang itu jampel, tahu jampel ya? Nah, itu dijahit dengan tangannya sendiri. Seorang setua itu saya masukkan benang di jarum aja sulit. Tapi bagi dia itu mungkin kebanggaannya dia bisa melakukan buat Tuhan ya melalui kita yang datang. Dia bawakan buat kita, dia bikinkan es, dia bikinkan makanan macam-macam, selalu dia tidak mau kita membawa berkat tapi kita pulang dengan tangan kosong. Dia juga mau memberkati kita. Itu sangat menyentuh. Bahkan kita juga lagi nggak ke rumahnya pun di gereja dititipkan ke orang, aku dikasih makanan sesuatu selalu dikasih terus. Bukan karena aku mendapat itu semua ya, tapi melihat seperti itu ternyata dia juga memberkati kita dengan apa yang dia sudah lakukan. Itu kebahagiaan buat kita. Iya, keren juga ya. Karena saya nggak kepikirnya kan berarti ini dua sisi ya. Satu sisi tante dan tim juga melayani Tuhan lewat beliau, tapi sebaliknya juga dia juga melayani Tuhan lewat kehadirannya tante dan tim gitu. Luar biasa ya. Berarti kalau sepanjang di tim besuk dulu nih ya, itu pernah paling jauh kemana sih tante? Kita sih di Surabaya aja sih, tapi pernah seharian dari pagi sampai jam 10:30 malam kita keliling di 5 tempat dan jaraknya dari yang Surabaya Utara sampai Surabaya Selatan sampai ke daerah hampir arah Krian. Itu dalam seharian untuk mengerjakan itu, tapi ya senang sekali sih ya, melayani. Karena ada yang kita datang ke daerah yang hampir daerah Krian, saya lupa namanya itu. Dia seorang diri di tengah istri dan anak-anaknya di luar kita. Dia seorang diri tetap setia mengikuti ibadah online karena dia mengalami stroke. Tapi keluarga mengizinkan kita tetap mengadakan ibadah di sana. Ya semacam itu kesukaan yang nggak bisa diungkapkan ya. Betul. Saya bayanginnya aja itu apa ya, semringahnya ketika tim besuk hadir ke sana itu sesuatu yang nggak bisa mudah untuk dideskripsikan. Betul. Luar biasa ya. Ya lewat tim besuk ini, pelayanan ini kita bisa menjadi perpanjangan tangan gereja ya, mungkin ya, untuk dapat menyentuh mungkin yang nggak terpikirkan, mungkin yang nggak sempat dipikirkan, tapi lewat itu kita bisa menjadi perpanjangan tangan gereja untuk melayani mereka itu sih. Iya. Tapi tadi saya tertarik, tante sempat bilang ngomong nggak sempat dipikirkan. Berarti istilahnya ini juga salah satu bentuk perhatian juga ya, yang dirasakan pribadi. Iya. Tidak terbatas ya, maksudnya apakah ada kriteria tertentu yang dikunjungi oleh tim besuk gitu? Kadang-kadang mungkin ada jemaat lama, atau kadang-kadang ada yang memang minta sekalipun dia bukan jemaat kita, kadang-kadang tetapi mereka mungkin pernah mendengar atau dari keluarga atau apa, mereka minta didoakan ya tetap kita datang melayani. Luar biasa. Ya, sekalipun memang ada kadang-kadang suka dukanya tetap ada. Tidak semua senang, ada juga menghadapi tantangan. Oke. Gitu sih. Nah, boleh di-spill nggak? Salah satu duka dan tantangannya seperti apa sih? Kebetulan karena suamiku sudah pensiun, jadi memang lebih banyak waktu yang bebas, kita nggak terikat waktu. Satu saat dihubungi, ini ada keluarga yang menelpon karena istrinya sudah kelihatannya kritis. Lah kebetulan kita ada di rumah, langsung berangkat. Sudah kita memang harus sebagai hambanya Tuhan lah, standby lah gitu ya. Langsung berangkat, berdua berangkat. Kebetulan bersama salah satu hamba Tuhan yang lain bisa ketemu di sana. Ketemu di sana kita doakan, memang ibu ini sudah sadar tapi tidak bisa bergerak lagi. Dia mengatakan aku nggak kuat, aku sudah nggak bisa apa-apa, aku putus asa. Sepertinya dia kecewa waktu itu, kecewa pada Tuhan. Kita sedih sekali.
Nah, terus akhirnya kita doakan, terus kita ajak nyanyi. Kami ingatkan apa yang sudah Tuhan buat dia selama ini. Jangan sampai saat-saat yang seperti ini mundur. Kita ingatkan lagi. Kita pokoknya nggak berhenti, beberapa menit itu panjang lebar kita nyanyi. Kita berdoa gantian terus gitu ya. Kemudian detik-detik terakhir, saya lihat air mata kan dia sudah merem, memang sudah. Saya lihat air mata di ujungnya, saya ingat-ingat terus, lama-lama dia tambah nangis. Kemudian sudah terus diam, dia sudah nggak ngomong lagi sampai kita pulang. Besoknya pagi-pagi suaminya menelpon, ini istriku sudah nggak ada reaksi. Oh iya, kita segera akan ke sana. Waktu kita lagi siap-siap mau berangkat, suaminya nelpon lagi, istriku sudah nggak ada. Memang mereka itu yang beribadah ke tempat kita hanya istrinya, suaminya nggak datang ibadah. Nah, kita memang karena kita bukan tim pelayan kematian, jadi kita nggak ngerti kan harus bagaimana. Jadi kita takut jangan sampai kita salah melangkah. Kita akhirnya menghubungi tim kedukaan. Kita hubungkan ke tim kedukaan supaya bisa bertanya langsung. Rupanya tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Agak tersinggunglah suaminya. Waktu kita hadir di sana, akhirnya kita tetap datang ke rumahnya, marah-marah sekali gitu. Akhirnya pokoknya dia kecewa dengan ini gereja, dan dia hanya mau istrinya dilayani oleh kita berempat ini. Saya suami istri, salah satu hamba Tuhan di sini, dan salah satu ibu juga dari tim besuk. Aku hanya mau kalian yang melayani pemakaman istriku sampai pemakamannya. Itu sebetulnya menyedihkan sekali buat kita. Tapi ya terus kita lakukan, kita lanjutkan. Tapi kemudian akhirnya tim besuk, kita sampaikan ke tim besuk situasinya seperti ini, karena dia marah sekali memang ya. Marahnya besar ya? Iya, sampai bergetar gitu dia ngomong gitu ya. Jadi akhirnya kita sampaikan, orangnya cuma mau kita berempat yang melayani, ya sudah. Tapi akhirnya sore kita runding-rundingan lagi, kok kita kayaknya ngembiarin. Sudah, tim besuk tetap datang, siapa yang bisa tetap datang. Kalaupun kita nanti datang diusir, kita sudah berniat untuk datang. Tapi kalau kita tidak datang, kita bisa makin salah. Akhirnya kita berangkat, dan mereka ternyata tidak terjadi hal-hal yang gimana, kita semua diterima, sekalipun mungkin tetap suasana kurang, tapi kita tidak ada yang diusir. Pelayanan firman juga yang SL dan lain itu cuman ini aja, sampai akhirnya pemakaman pun, tapi tetap kita bisa melayani sampai selesai. Ya puji Tuhan, tidak terjadi hal-hal yang tapi seperti itulah. Kadang menghadapi situasi yang seperti itu. Situasinya nggak terduga juga banyak ya, berarti ya. Macam-macam lah. Karena memang respon orang kan nggak bisa diprediksi ya. Ya betul. Okay. Pernah nggak ada kejadian misalkan lagi besuk ini, tapi ada dari pihak tertentu yang kayak kurang berkenan gitu, terus disuruh diusir secara halus lah, tanda petik? Entah yang lain ya. Kalau aku pribadi belum pernah sih. Belum pernah. Malah selalu dengan tangan terbuka, dan mereka kadang kok aku ternyata masih ingat aku ya. Itu bagi mereka surprise gitu. Mungkin mereka nggak menduga gereja masih ingat mereka. Semacam itu. Tapi berarti istilahnya jemaat yang dibesuk ini ada mendaftarkan dirinya dulu kah, atau memang enggak? Jadi begitu kita dengar misalnya ini sakit, nah, jadi ada yang sakit, ada yang tidak bisa ibadah, pelayanan yang sementara ini kita lakukan. Kalau yang sakit ya kita kunjungi, nanti kita ada timnya, dibagi beberapa tim, memang gilirannya tim ini yang itu mereka berkunjung secara bergilir. Tapi kalau yang oma-oma, opa-opa yang memang nggak bisa ibadah, itu baru dikunjungi pelayanan ibadah singkat dan berjaman suci gitu. Luar biasa ya. Cuman memang kadang-kadang karena mereka kenalnya tim besuk yang mereka hubungi, akhirnya lama kalau ada persoalan semacam kematian, larinya ke situ karena mereka taunya itu yang bisa dihubungi. Itu sih. Istilahnya juga nanti menjadi penyalur informasi sebenarnya ya. Berarti nanti untuk jemaat yang mungkin dalam kondisi yang kelemahan fisik ya, dan sekiranya memang rindu untuk dilayani, nanti bisa kasih info di bawah ini ya Tante ya. Nanti kita settingkan. Tapi yang jelas memang
banyak ya tim yang terlibat dalam besuk sehingga Ada memang banyak. reach-nya juga luas seperti Ya, itu ya. betul, Oke, betul. siap. Terima kasih banyak. Oke, itu tadi tentang besuk ya teman-teman ya. Nah sekarang saya kepo yang lainnya lagi nih. Nah kalau tadi tentu sempat sampaikan kan pelayanannya selain besuk ada pelayanan lansia juga nih. Nah kalau boleh tahu pelayanan lansia ini kayak gimana ya Teh? Kalau lansia sih hanya di ibadah sih memang. Ibadah lansia, cuman ya memang kan karena yang kita hadapi orang tua-tua kebanyakan yang sudah lemah, itu kita menghadapinya ya memang beda dengan jemaat umum ya. Jadi ya sedikit agak seperti menghadapi anak-anak Iya, gitu iya, kan. iya. Jadi ya ada pelayanan kesehatan sebelum ibadah, ada senam bersama, ya menyenangkan juga buat mereka kan. Jadi sebelum ibadah senam dulu 10 menit. Baru ibadah bersama dan memang nggak terlalu panjang, penyampaian firman juga nggak terlalu panjang. Setelah itu pulang ada kadang makan bersama atau apa untuk kita semakin mendekatkan. Itu sih pelayanan kita. Karena biasanya kalau saya lihat di YouTube-nya kan ibadahnya saja ya, tapi ternyata before dan after-nya Iya, juga iya, kompleks ada. ya. Ada banyak sekali apa istilahnya pelayanan yang diberikan juga ya. Oke. Nah berarti kalau dari pelayanan lansia ini itu memang lansia-lansia yang ada di lingkup area GKGA atau Sebagian besar masih jemaat justru dari luar. Sepertinya jemaat kita sendiri merasa, aku masih bisa ikut di ibadah umum kok. Memang masih sekarang sudah mulai ada sih beberapa yang ikut, tapi memang masih sebagian besar justru Iya, iya. dari luar. Memang kita sih rindunya oma-oma yang ikut ibadah umum itu juga ikut Ikut juga. ibadah lansia, karena kan firman yang kita terima beda. Lebih fokus ke oma opa. Mungkin kita rindu oma opa bisa ikut ibadah lansia. Oke, boleh. Nanti juga diinfo juga. Oke, iya kita tunggu, senang Iya, sekali. ditunggu ya. Oke. Iya. Nah, kalau dari dua pelayanan ini, saya itu ngelihat Tante Hana ini kok sangat apa ya? Pelayanannya itu sangat people banget, sangat orang banget. Jadi membesuk jemaat-jemaat, melayani kaum lansia. Kenapa sih Teh kok tertarik untuk membantu orang sebanyak-banyaknya lewat pelayanan? Kalau ditanya gitu nggak ngerti ya kenapa, tapi ya kita sih pokoknya Tuhan buka jalannya ke situ ya kita jalani, kita lakukan gitu aja sih. Kok bisa tahu itu jalan yang dibukakan gitu? Kalau kayak lansia ya, itu awalnya memang kita nggak berniat untuk masuk di pengasuh lansia. Gara-garanya suami pensiun, kan memang dia kemarin bekerjanya kan di luar pulau, jadi 2 minggu sekali baru pulang. Setelah dia pensiun, sedang ngobrol-ngobrol sama teman, karena memang suami itu dengan orang tua itu dekat sekali. Memang dia suka dengan orang tua itu. Jadi waktu itu kita lagi ngobrol-ngobrol sama teman, terus loh kenapa kamu gak ikut pelayanan sih? Oh iya ya bisa ikut, sudah pensiun waktu ada. Kenapa nggak ikut pelayanan lansia ya? Oh iya sih, coba ikut gitu. Ternyata diterima, ikut toh. Terus di situ, oh ternyata kita banyak ya pekerjaan yang menanti itu banyak di lansia. Kita bisa bantu memperbaiki juga apa-apa yang kemarin belum terpikirkan. Kita jadi suami bikin ringkasan firman, bikin kuis, ada kuisnya. Lansia itu ada kuisnya supaya mereka belajar nggak dilatih berpikir terus. Jadi ada kuisnya, nanti senang mereka itu ngisi itu dapat hadiah. Memang hadiah sepele tapi buat mereka tuh bergairah banget dapat hal-hal yang kayak gitu itu ya. Di situ ya itu kita merasa kita memang bisa berguna di situ. Itu sih yang kita rasa, oh memang Tuhan memang mau seperti itu kita. Oke, berarti kembali lagi tadi suami dan istri sepakat untuk mengikut ya, istilahnya kalau memang Tuhan ngarahkan ke sini ikut dan sebagainya. Nah, tapi mungkin kalau ini saya kembalikan lagi, kadang-kadang banyak jemaat itu yang juga masih takut ya kalau untuk melayani. Termasuk mungkin yang kaum muda, yang kaum menengah, kaum yang lanjut gitu ya. Kira-kira kalau dari Tante Hana sendiri, gimana ya baiknya cara kita memilih ladang pelayanan ini untuk kita pilih? Kalau aku merasa sih mungkin buka aja hati kita ya, untuk kita bisa, kalau kita mau membuka, Tuhan ini loh aku pakai, terserah mau dipakai di mana, nanti Tuhan tunjukkan kok. Tuhan yang tunjukkan. Apa, di mana kita bisa melakukan apa yang Tuhan
mau gitu sih. Oke. Oke. Berarti kalau misalkan saya lanjut pertanyaan menjelang terakhir nih ya Tante ya. Dari sepanjang banyak pelayanan-pelayanan itu, apa berkat dari Tuhan yang benar-benar kayak, wah terima kasih banget Tuhan, Engkau sudah membiarkanku berada di ladang pelayanan ini. Semakin kita tua, yang mungkin pikiran kita, aduh cuma ngapain ya nanti gitu, suami pensiun, paling ya wes apalah dijalani gitu. Ternyata sekarang kita berdua itu justru merasa banyak sekali pekerjaan dari Tuhan yang Tuhan bukakan buat kita, yang bahkan sampai kita kadang secara fisik lelah, capek, nggak nututi waktunya itu habis, tapi Tuhan ternyata malah pakai kita loh, justru di usia yang sudah senja ini yang ya 17 gitu. tahun ya. Ya ternyata seperti itu Tuhan, itu yang bikin oh Tuhan ternyata Tuhan masih mau pakai loh aku yang sudah sepertinya nggak mungkin gitu. Banyak sekali, dan boleh aku nambah ya, kayak semacam di ibadah wanita. Selama ini kan main biola bersama 3 teman yang lain. Ya sudah, aku cuman ya merasa seperti itu sudah cukup. Juga sedikit di bagian pemerhati kaum wanita, jadi saya sedikit memperhatikan. Tapi memang itu semacam ada hubungannya dengan tim besuk ya, memperhatikan kaum wanita yang mungkin sedang sakit atau apa gitu. Tapi ada juga satu lagi pelayanan pembaca Alkitab itu tadi yang kemarin untukku tuh sepertinya biasa di awal, cuma kenapa sih kok aku gitu. Itu sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu itu ya saya dapat tugas itu. Nah waktu itu 3 tahun setelah saya sudah mulai baca, sekitar setahun saya berjalan, ada suami belum pensiun waktu itu, ada dari kantor selalu general check up setiap tahun, termasuk istri kan. Waktu itu saya general check up, waktu dicek gigi saya di mulut ternyata ada torus palatinus, tahu ya, ada benjolan di langit-langit saya. Sebelumnya beberapa tahun sebelumnya aku tuh cuma setiap aku ngomong kadang kok kayak orang, apa aku ini stroke ya, aku merasa gitu, kok gini ya, apa aku ini gejala stroke. Nggak terpikir kalau ternyata karena ada benjolan itu membuat aku kadang-kadang kayak belibet kalau ngomong. Nah setelah ketahuan dari itu, aku merasa gini, kondisi mulutku seperti ini, tapi kok ternyata malah Tuhan pakai aku jadi baca Alkitab ya. Dari situ kayak aku diingatkan, dalam kelemahanmu pun loh, kondisimu yang seperti itu, Tuhan itu mau pakai di bagian lemahmu itu untuk jadi alatnya. Itu buat aku, kayak aku terima kasih Tuhan. Terserah mau seperti apa nanti ke depannya, tapi Tuhan pakai itu, aku mau melakukan apa yang Tuhan mau pakai. Itu buat aku sungguh Tuhan beri pengertian yang dalam buat aku. Ternyata sakitku itu dalam keadaan lemah, Tuhan ternyata pakai kelemahanku itu untuk dapat jadi alatnya. Luar biasa, sampai merinding ya Tante ya. Luar biasa, ini tepuk tangan virtual dulu mungkin ya kita teman-teman ya. Oke, berarti untuk menutup, ada nggak ayat favoritnya? Sekarang di masa senja saya ini, saya diberi pengertian yang dalam gitu. Ini sebetulnya ayat favoritnya papi saya, orang tuaku. 1 Timotius 4 ayat 8. Yang latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji untuk hari ini dan untuk yang ke depan. Iya. Itu yang itu waktu masih muda ya. Kebetulan papiku kan hamba Tuhan ya. Kalau membawa firman itu selalu sering kali disisipi ayat itu. Sampai sebagai anak waktu itu aku merasa apal bosen gitu ya. Selalu ada itu papi kalau bawa firman, selalu itu. Tapi di masa senja ini sekarang kayaknya itu bisa bener-bener kayak hidup gitu. Bener loh, itu memang itu sudah terbukti benar sekali gitu. Jadi ibadah itu bukan cuma ibadah ke gereja ya, ibadah itu kan melayani apa yang Tuhan suruh. Itu benar-benar aku merasa hidup firman itu. Ayat itu yang sungguh, ayat itu yang sekarang mengena gitu di hati. Siap, terima kasih banyak ya.
Thank you so Terima much. kasih. Ya, Tante Hana, boleh kita kasih tepuk tangan virtual ya untuk teman-teman ya. Oke. Jadi mungkin kalau untuk menutup tadi pembahasan kita, untuk teman-teman atau siapapun jemaat yang menonton video ini, jangan lupa untuk beribadah dan melayani. Itu kata kuncinya tadi ya. Oke. Karena itu yang memberkati. Oke. Jadi dengan demikian selesailah episode kita untuk kesempatan kali ini, dan sampai jumpa di episode-episode berikutnya. See you. Terima kasih karena sudah menyaksikan podcast kesaksian kita. Podcast kesaksian kita ini adalah bagian dari pelayanan misi digital GKGA. Bagi siapapun yang ingin memberikan masukan atau input, ataupun ingin memberikan kesaksian-kesaksian juga as a living testimony, bisa kontak nomor di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Bye.